Menjelang final Liga Champions melawan PSG, Davide Fratesi berbicara dengan jujur dalam wawancaranya bersama Cronache di Spogliatoio. Gelandang Inter Milan yang dikenal dengan gol-gol pentingnya dan senyum khasnya menggambarkan tekanan besar yang dirasakan tim jelang laga akbar ini. Sangat buruk. Mengerikan. Tapi inilah risiko jika kamu terus melaju di semua kompetisi, ujar Fratesi tanpa ragu. Ada kemungkinan kami tidak memenangkan apapun, dan itu sangat berat. Tapi pada akhirnya, jika salah satu dari kami bisa memilih, kami pasti memilih untuk bermain di final Liga Champions. Jadi kami harus benar-benar siap. Karena begitu kami masuk lapangan dan melihat bola Liga Champions, semua rasa itu akan hilang. Fratesi juga mengomentari momen penting golnya melawan Barcelona yang dirayakan bersama Dumfries. Kami sangat percaya. Karena kami adalah tim yang kuat, baik secara teknis maupun mental. Perjalanan kami luar biasa. Memang seharusnya kami bisa berbuat lebih untuk Scudetto dan Coppa Italia. Tapi seperti yang saya bilang, saya akan langsung menandatangani jika diberi kesempatan main di final Liga Champions. Kami akan pergi ke sana dengan semangat penuh. Ketika ditanya bagaimana ia akan menghabiskan malam sebelum pertandingan, Fratesi menjawab, menatap langit-langit kamar. Saya ingin menikmati momen ini sepenuhnya. Karena begitu masuk lapangan, semuanya akan hilang. Fratesi menggambarkan perasaan skuad Inter saat ini, takut gagal, tapi berani bermimpi besar. Di antara dua ujung ekstrim, kegagalan total atau mencatat sejarah, tekadnya sudah jelas, melakukan segalanya demi kejayaan. Gelandang muda Inter Milan, Christian Aslani, tampil percaya diri saat berbicara kepada Inter TV dalam sesi Media Day menjelang final Liga Champions melawan PSG. Ia menegaskan betapa besar peran para pemain senior dalam pertumbuhannya dan besarnya tekad tim untuk menebus kegagalan 2 tahun lalu. Saya merasa sudah berkembang pesat. Wajar saja kalau begitu ketika setiap hari kamu berlatih bersama para juara, ujar Aslani. Ia menjelaskan bahwa tim benar-benar mempersiapkan diri untuk laga yang sangat penting ini, sembari mengakui bahwa bahkan di rumah pun pikirannya tetap tertuju pada final. Saat di rumah bersama keluarga dan mencoba istirahat, tetap saja kamu memikirkannya. Tidak semua orang punya kesempatan bermain di pertandingan sebesar ini. Aslani juga menyoroti kekalahan 2 tahun lalu di final dan menjadikannya motivasi besar untuk kali ini. 2 tahun lalu hasilnya buruk. Sekarang kami ingin benar-benar membawanya pulang. Ia juga memberikan pujian khusus kepada rekannya di lini tengah, Hakan Calhanoglu, yang dianggap sebagai panutan dan mentor. Hakan mulai bermain di peran ini 2 tahun lalu, dan sekarang sudah seperti seorang maestro. Saya senang bisa bermain di sampingnya, dia banyak membantu saya, bahkan di luar lapangan. Saya telah belajar banyak hal darinya yang akan berguna untuk masa depan saya. Alessandro Matri hadir dalam program pressing untuk membahas musim yang dijalani Inter Milan serta peran pelatih Simone Inzaghi. Ia menegaskan bahwa satu pertandingan yang tersisa tidak akan menghapus pencapaian besar Inzaghi. Masih ada satu pertandingan lagi. Jika menang, itu akan menjadi musim yang luar biasa. Tapi kalau kalah, apakah itu berarti sebuah kegagalan? Tidak. Di Liga mungkin dalam 4 tahun terakhir ada beberapa hal yang terlewatkan, tapi di kompetisi piala ia telah melakukan hal-hal yang tak terpikirkan, yang sulit dibayangkan. Dan sekarang tinggal satu laga lagi, ujar Matri. Berbicara tentang masa depan Massimiliano Allegri, Matri menambahkan, menurut saya, dari antara Napoli, Milan, dan Inter, Allegri akan memilih Inter. Di sana sudah ada fondasi yang kuat. Ia akan menemukan situasi yang mirip dengan saat ia datang ke Juventus setelah era Conte. Jika saya seorang direktur olahraga klub besar, saya akan memilih Allegri atau Conte. Saya tidak akan menunjuk pelatih muda yang belum berpengalaman. 5 hari menjelang final Liga Champions antara PSG dan Inter, Hakan Calhanoglu menyampaikan harapannya agar kali ini hasilnya berbeda dari 2 tahun lalu, saat Inter dikalahkan Manchester City di Istanbul. Dalam wawancaranya dengan Anadolu Ajans, gelandang asal Turki itu mengungkapkan rasa syukurnya bisa kembali tampil di partai puncak. Saya akan memainkan final Liga Champions untuk kedua kalinya dalam 3 tahun,
Saya sangat bahagia akan hal ini, ucap Calhanoglu. Di Istanbul bukan takdirnya. Saya sangat ingin menang saat itu dan karena itu saya sangat kecewa. Semoga kali ini kami bisa melakukannya karena kami sudah berkembang pesat sebagai tim sejak laga itu. Kami telah bertumbuh, baik sebagai klub maupun sebagai tim. Dan saya rasa kami sekarang lebih berpengalaman. Kami tahu cara mempersiapkan diri, kami tahu bagaimana bermain. Namun ia mengakui bahwa tantangan di depan sangat berat. PSG adalah tim yang bagus, sangat kuat seperti Barcelona atau Bayern. Tapi kami selalu turun ke lapangan dengan percaya diri, selalu yakin bisa menang. Jika kamu percaya, kamu sudah setengah jalan. Kami selalu membawa mentalitas itu ke lapangan, dan semoga kali ini takdir memihak kami. Di Liga Champions, segalanya bisa terjadi hingga detik terakhir. Kami mengalaminya sendiri saat melawan Barcelona, ketika Acerbi mencetak gol di menit akhir. Inilah Liga Champions, kamu tidak boleh menyerah. Maka seperti yang saya katakan, kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kami yakin, semoga final kali ini berbeda dari yang pertama. Saya benar-benar ingin mengangkat trofi itu, karena itu satu-satunya hal yang belum saya raih dalam karir saya. Saya menginginkannya dengan sepenuh hati. Kami akan melakukan yang terbaik, saya yakin akan hal itu. Calhanoglu juga menyinggung hubungan istimewanya dengan para tifosi Inter yang sejak awal telah menerima dirinya dengan hangat. Meski ia datang dari rival sekota AC Milan pada musim panas 2021. Lagu yang dibuat oleh fans Inter untuk saya sangat berarti. Sebagai orang Turki, tidak mudah mendapatkan lagu khusus untukmu di Italia. Tidak mudah untuk merebut hati mereka, tapi saya senang bisa melakukannya. Kini saya menjadi bagian penting dari tim bagi mereka, dan saya akan terus berusaha memberikan yang terbaik. Ia juga menanggapi dukungan dari masyarakat Turki. Dukungan dari orang-orang Turki selalu positif. Saya tidak merasa tertekan. Yang saya rasakan justru cinta dan penghargaan. Saya selalu mengatakan, selama saya berada di lapangan, saya ingin menjadi contoh, bukan hanya dalam hal kemampuan bermain, tapi juga sebagai manusia. Doa-doa dari mereka sangat penting bagi saya, terutama dari orang-orang di negara saya. Saya berharap bisa membuat mereka bangga di hari itu. Jangan pernah berhenti mendoakan saya. Saya selalu berusaha mewakili mereka sebaik mungkin, baik dengan kemampuan maupun kepribadian saya. Dalam wawancaranya dengan Sky Sport, gelandang Inter Milan Nicolo Barella membagikan pandangannya menjelang final Liga Champions melawan PSG, final kedua Inter dalam 3 tahun terakhir. Final sebelumnya, tahun 2023, mungkin membuat jalur kami terlihat lebih mudah. Tapi sebenarnya tidak ada yang diberikan secara cuma-cuma, ujar Barella. Kali ini, mungkin kami tidak datang sebagai unggulan, tapi saya menilai peluangnya 50-50. Kami telah mengalahkan 2 tim terkuat di dunia, Bayern dan Barcelona, jadi itu sepadan. Tapi setiap final adalah cerita tersendiri. Kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin bersama pelatih, dan kami akan siap. Tujuan kami adalah menang. Kami pantas mendapatkan akhir yang positif atas kerja keras yang telah kami lakukan. Kami ingin memainkan pertandingan terbaik kami, lalu kita tahu bagaimana sepak bola itu berjalan. Saat ditanya soal musim yang dijalaninya, Barella menjawab dengan penuh rasa syukur. Musim ini sangat emosional. Saya merasa luar biasa bersama rekan-rekan setim. Kami telah memberikan segalanya. Mungkin kami bisa melakukan sedikit lebih banyak. Tapi saya tidak menyesal. Terutama jika kami bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan kami. Federico Di Marco memberikan pandangannya mengenai kekuatan bek kanan PSG, Achraf Hakimi, serta kesiapan timnya menghadapi final Liga Champions melawan PSG. Dalam wawancara dengan Sky Sport saat Open Media Day menjelang final, Di Marco mengatakan, bukan saya yang harus menjelaskan seberapa hebat Hakimi. Kita semua tahu kekuatannya, dia termasuk salah satu bek kanan terbaik saat ini. Kami akan menghadapi PSG dengan cara yang sama seperti saat melawan Barcelona dan Bayern. Mereka tim yang kuat, terutama karena mereka punya pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Di Marco juga mengungkapkan keyakinannya sejak lama bahwa Inter akan kembali ke final setelah mendengar pernyataan Pep Guardiola pasca final di Istanbul.
Saya yakin kami akan kembali ke final, tapi tidak menyangka bisa secepat ini, katanya. Setelah perjalanan musim ini, kami tahu betul kami tim yang kuat. Namun, kami harus tetap rendah hati karena PSG juga tim yang sangat kuat, seperti Manchester City dulu. Pemain yang dikenal dengan semangat juangnya ini menambahkan, saya selalu percaya bahwa dari kekalahan besar lahir kemenangan besar. Saya berpikir seperti itu dan akan memberikan 120% untuk jersey ini di lapangan. 2 final dalam 3 tahun belum pernah terjadi dalam sejarah Inter. Ini sesuatu yang unik dan sangat istimewa. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, kembali berbicara kepada media di sela-sela media day jelang final Liga Champions melawan PSG. Setelah konferensi pers, ia hadir di depan kamera Sky Sport dan membagikan pandangannya mengenai ambisi Inter di laga pamungkas yang akan digelar di Allianz Arena, Munich. Perjalanan kami di Liga Champions luar biasa. Ini final kedua dalam 3 tahun, buka Inzaghi dengan nada penuh kebanggaan. Kami punya tujuan besar, yaitu menang. Kami tahu akan menghadapi lawan hebat. Tapi mulai hari ini kami akan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Terkait kegagalan merebut Scudetto, Inzaghi menyebut kekecewaan itu harus segera dilupakan demi fokus pada target yang tersisa. Kami tentu kecewa. Kami ingin juara, tapi harus beri selamat kepada rival kami yang luar biasa. Sekarang fokus total kami adalah final di Munich, tegasnya. Ditanya apakah Inter kini sejajar dengan PSG, berbeda dengan situasi saat menghadapi Manchester City tahun lalu, Inzaghi menjawab dengan percaya diri. Pengalaman dari final sebelumnya akan membantu kami. PSG tim hebat, seperti tim-tim kuat lain yang sudah kami hadapi. Kami punya keyakinan terhadap kemampuan sendiri dan tetap menghormati PSG yang dilatih pelatih hebat. Mengenai perbandingan dengan tim seperti Bayern Munchen dan Barcelona yang telah mereka kalahkan sebelumnya, Inzaghi menilai PSG tidak kalah lengkap. Mereka punya segalanya, kualitas luar biasa, organisasi yang solid, pelatih hebat. Mereka pantas berada di final, sama seperti kami. Soal masa depannya bersama Inter, Inzaghi enggan memberikan kepastian sebelum final berlangsung. Saya sudah bilang, bicara soal masa depan sekarang tidak ada gunanya. Setelah final, saya akan bertemu presiden dan klub dengan ketenangan. Yang akan jadi pusat pembicaraan adalah kebaikan Inter, seperti yang selalu kami lakukan. Dan apakah kebaikan dirinya sendiri juga akan diperhitungkan? Inzaghi tersenyum dan menjawab singkat, tentu saja. Insiden kontroversial antara Endika dan Bisek pada menit-menit akhir laga Inter versus Roma, tanggal 27 April lalu kembali dianalisis dalam episode terakhir musim ini program Open VAR yang tayang di DAZN. Dalam sesi tersebut, terungkap juga isi percakapan antara wasit Michael Fabri dan tim VAR Lissone. Gianluca Rocci, sang penanggung jawab wasit, menyatakan, saya tidak ingin ada spekulasi, jadi saya lebih memilih untuk memutar langsung rekaman audionya. Dari VAR, Marco Di Bello terdengar mengatakan, kecepatan 0, dia jatuh saat dilepaskan. Kemudian menambahkan, pemeriksaan selesai, ada 2 lengan memegang di sekitar pinggul, tapi saat dilepaskan, dia jatuh. Wasit Fabri mengonfirmasi, hanya tangan yang melingkari tubuh, tidak lebih. Rocci menjelaskan bahwa keputusan yang diambil di lapangan sebenarnya keliru. Di lapangan, keputusan adalah tidak penalti. Tapi Di Bello salah karena tidak fokus pada bagaimana pelanggaran itu dimulai. Endika menunjukkan sikap seperti tidak peduli pada bola. Itu sudah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran yang pantas dihukum. Memang keputusan akhir dipengaruhi oleh kecilnya dampak dari pelanggaran itu, tapi bagi kami, itu adalah penalti yang harus diberikan. Rocci menambahkan bahwa para pengadil VAR masih dalam proses belajar dan berkembang. Saya bilang pada mereka, menjelang akhir musim akan lebih baik mengambil 1 OFR, on-field review, lebih banyak daripada kurang saat ragu. Itu adalah langkah kecil yang harus dilakukan para VAR kami, yang menurut saya adalah salah satu yang terbaik, dan saya katakan ini dengan bangga. Dengan pengungkapan ini, diharapkan kedepannya keputusan VAR akan semakin akurat dan adil dalam pertandingan.